Jadi masalah pembuktian dan sebagainya ini salah tempat. Kenapa? Karena sekali lagi, jangankan untuk membuktikan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kamu membuktikan bahwa jin itu cuma bisa memberi was-was ke dalam tubuh manusia, ke manusia. Kamu saja tidak bisa membuktikan secara sains. Kenapa? Karena sains dari awal sudah tidak mengakui. Yang bisa dikaji itu hanyalah reaksi. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan jin masuk ke dalam manusia, bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ini ada orang yang menggugat, bilang saja, saya ikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kamu nggak terima, ya sudah, protes sama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sejatinya mereka yang dimaksud itu adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi kalau saya ya ikut pendapat ini, selesai. Saya seorang Sunni, bahkan ada yang mengatakan ini terjadi ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya sudah selesai. Nggak usah ngotot minta pembuktian dan sebagainya. Ini jadi sekali lagi, ini adalah pembahasan yang sudah usang, yang sudah selesai dibahas para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cak Gopar. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin itu ada yang menggugat atau mempertanyakan bahwa ketika seseorang mengalami kesurupan, dia mengalami abreaksi, dia mengalami trance, bagi dia itu sebenarnya dia tidak dimasuki oleh jin, tetapi jin itu hanya sebatas yuwaswis. Dia memberikan was-was, dia memberikan bisikan-bisikan. Artinya dia tidak masuk, kata mereka. Oleh sebab itu mereka mempertanyakan, apa bukti, harus ada pembuktian bahwa jin itu masuk ke dalam tubuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya untuk pembuktian bahwa seseorang ketika mengalami kesurupan itu ada jin yang masuk atau tidak, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah jadul, pertanyaan yang sudah kuno, pertanyaan yang sudah lewat, karena jawabannya sudah jelas. Oke, tapi agar kita bisa memahami hal ini, di sini Cak Gopar ingin menjelaskan dari hal yang paling mendasar, kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya pertanyaan ini itu salah tempat. Pertama, misalkan ketika ada orang yang bertanya, jin itu ada atau tidak? Nah, untuk menjawab ini itu sudah selesai pembahasannya. Apa hasilnya? Pertama, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Siapa yang mengatakan ada? Yang mengatakan ada adalah agama, atau dalam hal ini saya tulis Islam sajalah supaya lebih spesifik. Islam mengatakan jin itu ada, sedangkan yang mengatakan tidak ada ini sains. Sehingga sains tidak ngotak-ngatik hal ini, apakah jin itu ada atau tidak, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia ada atau tidak, itu sudah tidak pernah dibahas di sains, karena sains tidak mengakui atau tidak membahas tersebut. Oke, kemudian karena Islam mengakui bahwa adanya jin, pertanyaan berikutnya adalah ketika seseorang terjadi abreaksi, kesurupan dan sebagainya, jin itu sebenarnya masuk ke dalam tubuh manusia atau hanya sekedar yuwaswisu fi sudurin nas, atau sekedar memberikan was-was, bisikan-bisikan dan sebagainya. Nah, itu juga ada dua pendapat. Pertama mengatakan bisa masuk, yang kedua mengatakan tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, diskusi soal ini itu sudah selesai. Misalkan dari ayat alladzi yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Kemudian ada anni masanya syaiton. Kemudian ada, kalau itu dari Al-Qur'an ya, dari redaksi hadis misalkan yajri minal insani majruddan, bahwa syaitan itu mengalir di aliran darah. Kemudian ada lagi hadis misalkan ketika Rasulullah meruqyah orang yang junun, yang gila, beliau mengatakan ukhruj wa'adallah ana Rasulullah, keluar kamu wahai musuh Allah.
Saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah Ta'ala. Nah, ini yang ada adalah Al-Quran dan hadis. Untuk memahami fenomena kesurupan ini, jin masuk atau tidak, itu ada dalam ayat Al-Quran dan hadis. Cuma kita itu tahu diri bahwa ketika kita memahami redaksi ayat Al-Quran, kita memahami redaksi hadis, kita tidak mempunyai banyak perangkat ilmu untuk memahami hal tersebut. Oleh sebab itu kita hanya sekedar ikut pendapat para ulama, yang mana para ulama ini memahami teks ayat tersebut, juga memahami fenomena tersebut. Jangan dikira para ulama itu ketika membahas ini tidak pernah terjadi fenomena kesurupan. Enggak terjadi. Hasilnya apa? Yang mengatakan bisa, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali ya. Kedua lagi, ini contoh ya, bahwa Ibnu Taimiyah mengutip bahwa dalam maqalat Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, mengatakan bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Siapa lagi? Kalau dalam kontemporer misalkan Imam Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi dan lain sebagainya. Banyak, Imam Tabari, Imam Qurtubi, Imam An-Nasafi, Imam Baghawi dan sebagainya, itu termasuk ulama-ulama yang menyatakan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sedangkan ada ulama yang mengatakan tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Siapa mereka? Kalau kita membaca literatur, pasti akan menemukan literatur ini. Salah satunya mereka yang populer untuk mengatakan ini adalah Abu Ali Al-Jubai. Kemudian ada lagi tokoh namanya Abu Bakar Ar-Razi. Dan ini kita tahu bahwa ini adalah tokoh Mu'tazilah. Ada yang dari Ahlus Sunnah, misalkan Imam Imam Al-Qaffal ini faqih Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, mengatakan jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ada juga yang misalkan kalau dari kontemporer Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib itu termasuk yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi pembahasan ini tuh sudah selesai. Tinggal pilihan, kamu ikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy'ari dan lain sebagainya, atau ikut pendapat yang ada di server sini. Servernya para ulamanya Mu'tazilah, atau kalau mau pendapat qaul yang tidak populer, imamnya Al-Qaffal dalam hal jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau ini mengatakan iya, jin itu memang bisa memberi was-was dari luar ya, maksudnya ya, tidak masuk, tapi bisa masuk ke dalam badan. Kalau ini enggak, jin itu cuma bisa memberi was-was, artinya dia tidak masuk. Yang jadi masalah adalah ketika kelompok yang ini, misalkan, ini sebenarnya para ulama tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa ayo kita adakan pembuktian. Ini kan ayat-ayatnya masih ada, fenomenanya sampai sekarang masih ada. Kenapa sih kita kok tidak mau melakukan pembuktian bahwa ketika orang kesurupan itu sebenarnya nggak ada jinnya dan sebagainya? Para ulama dulu itu nggak ada yang ngomong semacam itu. Kenapa? Mereka tahu diri. Untuk pembuktian itu apa indikatornya? Coba sekarang. Kalau dari kelompok ini, ya, anak-anak yang sekarang ini mengatakan, ayo ketika terjadi orang kesurupan, trans, kita buktikan. Nggak usah ke sana deh. Kamu buktikan bahwa ketika ada orang kesurupan itu adalah cuma was-was dari jin. Apa buktinya? Gak bisa. Kenapa? Karena dari dasarnya faham bahwa ini adalah wilayah gaib. Indikatornya apa? Indikatornya misalkan adalah ketika orang kesurupan kita bisikin misalkan. Itu ada kalau kamu gak sadar-sadar nanti tak telanjangi. Itu bukan indikator. Kalau ada orang kesurupan misalkan, kalau kamu nggak sadar-sadar saya benturin ke tembok, itu bukan indikator. Masih tidak bisa membuktikan jin ini masuk atau keluar. Jadi sederhananya, ketika ada ruqyah ya, misalkan berpendapat
bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, tinggal saja bilang saya ikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Selesai. Saya ikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan ada ulama Ibnu Taimiyah, dia mengatakan pendapat bahwa jin masuk ke dalam tubuh manusia itu terjadi ittifaq a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Terjadi kesepakatan di antara ulama ahlus sunnah. Jadi nggak salah kalau seumpama orang yang mengikuti pendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian orang yang ikut pendapat ini menyatakan, oh berarti kamu nggak ikut pendapat mayoritas pendapat ahlu sunnah, imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi masalah pembuktian dan sebagainya ini salah tempat. Kenapa? Karena sekali lagi, jangankan untuk membuktikan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kamu membuktikan bahwa jin itu cuma bisa memberi was-was ke dalam tubuh manusia, ke manusia. Kamu saja tidak bisa membuktikan secara sains. Kenapa? Karena sains dari awal sudah tidak mengakui. Yang bisa dikaji itu hanyalah reaksi. Misalkan pakai sains lah, ini contoh ya. Sains itu kan ada yang natural science, ada yang social science. Kalau social science itu bisa psikologi atau di dalamnya bisa hipnoterapi dan sebagainya. Yang dikaji hanya reaksinya. Misal kalau pakai neuropsikologi misalkan. Neuropsikologi. Orang cuma ditancepin kayak gitu, kemudian ketika orang kesurupan bagaimana sel-sel listrik pada sel-sel dalam otak itu bagaimana? Efeknya apa yang terjadi? Hanya sebatas itu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa jin ini masuk atau tidak gitu. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang bertanya, ayo adanya pembuktian, gak bakal bisa. Kalau masih ngotot, masih tanya gitu, coba buktikan ini saja deh, bahwa jin itu sekedar memberi was-was. Buktinya apa? Apakah jinnya bisik-bisik di telinga, atau di dada, atau di kepala? Gak bisa gitu. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya sudah usang, sudah kuno, sudah selesai dibahas para ulama, tinggal kita pilih. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan jin masuk ke dalam manusia, bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ini ada orang yang menggugat, bilang saja, saya ikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kamu nggak terima, ya sudah protes sama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sejatinya mereka yang dimaksud itu adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi kalau saya ya ikut pendapat ini, selesai. Saya seorang Sunni, bahkan ada yang mengatakan ini terjadi ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya sudah selesai. Enggak usah ngotot minta pembuktian dan sebagainya. Ini jadi sekali lagi, ini adalah pembahasan yang sudah usang, yang sudah selesai dibahas para ulama. Kalau seumpama dia berlagak misalkan ya, ayatnya ada, fenomenanya ada, ayo kita ngajarkan pembuktian dan sebagainya. Kamu itu siapa gitu loh. Untuk memahami teks-teks tadi, kamu siapa? Ulama, mufassir, mujtahid yang faham betul dengan apa makna yatakhabbatu syaitan minal mas, yang faham betul dengan animasannya syaitan dan sebagainya. Dan ini pembahasan sudah selesai dibahas para ulama. Jadi itu sekali lagi masalah usang gitu ya. Buktikan bahwa was-was jin bisa hanya sekedar bisa memberikan was-was, gak bakal bisa dari kacamata sains gitu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga yang sedikit ini jelas. Jangan lupa subscribe, share dan komen di channel Cak Gopar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.